Perkenalkan, nama saya Sunhani Sultana dengan NIM 2011926, Prodi Pendidikan Agama Islam dari lokal PAI 6J. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh Bapak Ayatullah Kumaini, MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat menjadi batal apabila seseorang melakukan salah satu di antara hal-hal berikut. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, yakni mengucapkan kata-kata selain Al-Quran, zikir, dan doa. Adapun perkataan-perkataan yang dianggap membatalkan sholat ialah perkataan yang terdiri dari 2 huruf atau lebih, sekalipun tidak memuat makna yang bisa dimengerti. Adapun pembicaraan dalam keadaan lupa bahwa dirinya sedang sholat atau tidak mengerti bahwa itu dilarang karena baru saja masuk Islam atau mu'alaf, maka dimaafkan asal hanya sedikit, yakni tidak lebih dari 6 kata. Yang kedua, perbuatan yang banyak meskipun lupa, maksudnya perbuatan yang berlainan dengan perbuatan-perbuatan sholat, yakni apabila perbuatan itu cukup banyak dan berturut-turut, karena hal itu berlawanan dengan aturan sholat. Adapun ukuran banyaknya adalah 3 kali gerakan, sedangkan ukuran berturut-turutnya ialah bila menurut kebiasaan perbuatan-perbuatan itu bisa dianggap berturut-turut, maka sholat menjadi batal. Yang ketiga, berhadas. Apabila seseorang mengalami hadas besar ataupun hadas kecil, maka batal pula lah sholatnya, baik terjadi tanpa sengaja ataupun secara sadar. Yang keempat, terkena najis yang tidak termaafkan. Bila seseorang yang sholat terkena benda najis, maka secara langsung sholatnya menjadi batal. Namun yang dijadikan patokan ialah bila najis itu tersentuh tubuhnya atau pakaiannya yang tidak sengaja, dan tidak segera ditepis atau dibuang najisnya, seperti kotoran cicak yang ada di mukena tidak langsung ditepis, maka batallah sholat tersebut. Adapun jikalau najis itu mengenai badan atau pakaian karena tertiup angin atau semisalnya, tetapi bisa dibuang seketika, atau benda najis tersebut sudah kering, maka sholatnya pun tidak batal. Yang kelima, sengaja melakukan salam bukan pada waktunya. Maksudnya bila seseorang makmum melakukan gerakan mendahului imam, seperti bangun dari sujud lebih dahulu dari imam dan melakukan salam terlebih dahulu dari imam, maka batal pula lah sholatnya. Namun bila hal itu terjadi tanpa sengaja, maka tidak termasuk yang membatalkan sholat. Yang keenam, melakukan sesuatu dari pelaksanaan rukun dengan sengaja bukan pada tempatnya. Maksudnya, apabila ada salah satu rukun sholat yang tidak dikerjakan dengan sengaja, maka sholat itu menjadi batal dengan sendirinya. Misalnya, seseorang yang lupa atau tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, lalu langsung ruku, maka sholatnya menjadi batal. Yang ketujuh, yaitu murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam atau keluar dari hidayah Allah, karena orang yang sedang melakukan sholat lalu tiba-tiba ia murtad atau tiba-tiba keluar dari agama Islam, maka batal pula lah sholatnya. Yang kedelapan, membuka aurat padahal ia mampu menutupinya, yaitu apabila ada orang yang sholat membuka sebagian auratnya dengan sengaja, maka sholatnya mutlak batal, seperti kakinya terlihat karena ia tidak menggunakan kaos kaki. Adapun jikalau auratnya terbuka tanpa disengaja atau tersingkap, itu maka tidak batal sholatnya. Yang kesembilan, berubah niat. Maksudnya apabila berkehendak
keluar dari sholat karena datangnya seseorang tamu atau kerabat, maka sholat menjadi batal. Kenapa sholat menjadi batal? Karena sholat itu tidak sah kecuali dengan niat yang mantap, sedangkan kehendak seperti tadi berlawanan dengan niat yang mantap. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 yaitu berpaling dari kiblat dengan dada dengan sengaja, kecuali jika sholat dalam kondisi safar atau perjalanan jauh, maka itu diperbolehkan. Maksud dari berpaling dari kiblat baik disengaja atau karena diputar oleh orang lain tanpa sepengetahuan, maka sholat itu batal seketika. Sedangkan bila karena terpaksa, maka sholat itu tidak batal, kecuali apabila dalam beberapa saat tetap membelakangi kiblat. Jadi kalau segera berputar lagi menghadap kiblat, maka tidak batal sholatnya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama berbicara dengan sengaja meskipun sedikit, yang kedua melakukan banyak hal meskipun lupa, yang ketiga hadas besar atau hadas kecil, yang keempat terkena najis yang tidak termaafkan, yang kelima sengaja melakukan salam bukan pada waktunya atau pada tempatnya, yang keenam melakukan sesuatu dari pelaksanaan rukun dengan sengaja bukan pada tempatnya, yang ketujuh keluar dari hidayah Allah atau murtad, yang kedelapan membuka aurat padahal mampu menutupinya, yang kesembilan berubahnya niat, dan yang terakhir yaitu berpaling dari kiblat dengan dada dengan sengaja, kecuali jika sholat dalam keadaan safar atau perjalanan. Baiklah, sekian materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.